dan juga sudah menyatakan kesiapannya dalam membantu dan juga dalam upaya penanggulangan ya Pak, jika terjadinya bencana dan sebagainya. Baik, mungkin untuk selanjutnya kita berikan kesempatan kepada Bapak Robi Juhu, ini selaku Ketua MAN Kalimantan Selatan. Ini tergabung via telekonferensi bersama kita. Mungkin kita minta tanggapan tentang bagaimana peran serta pemuda-pemuda Hulu Sungai Tengah dalam menjaga lingkungan serta peran pemuda dalam peningkatan geoekonomi di Hulu Sungai Tengah. Mungkin silakan kepada Bang Robi Juhu, Bang, untuk memberikan tanggapannya. Ya, baik. Bisa didengar suara saya? Bisa. Iya. Baik, terima kasih. Selamat malam, Bapak sekalian. Yang saya hormati Pak Sekda, Pak Bang, Yani. suaranya belum terdengar. Kita Halo? setting sebentar, Bang. Halo? Ya, silakan, Bang. Ya, yang saya hormati Pak Sekda, itu Pak Yani, dan Pak Irfan, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dan Pak Ahmad Yani ya dari Onlam, dan juga Pak Happy Jianur ya dari Onlam juga, dan juga Pak Abdul Hadi dari Diadi, Pak Nur Siwa, Pak Rudi. Rata-rata orang-orang ini saya kenal. Baik. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam dari Meratus, Bapak Tabi-tabi maisi di segalaan. Yang pada sanggahannya biasanya disebut Mae. Baik, saya sedikit mengenalkan tentang latar belakang saya. Saya tinggal di kampung di Desa Juhu. Perjalanan ke kampung hampir menempuh 14 jam jalan kaki. Saya generasi ketiga yang punya pendidikan di kampung. Jadi kalau bicara tentang SDM, apa tadi yang disampaikan oleh Pak Abdul Hadi itu sangat jauh lah dari yang lain. Tapi untuk kemajuan mungkin kita bisa berpikir sama-sama. Saya ingin memaparkan sedikit tentang bagaimana keterlibatan anak muda dalam penyelamatan Meratus, atau misalnya bicara tentang ekonomi khususnya di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Saya aktif berorganisasi itu mulai di tahun 2013. Mulai itu saya sudah coba komunikasi dan lakukan pendidikan melalui anak-anak muda. Bagaimana kita cara melindungi hutan dan menjaga warisan leluhur. Dan sampai saat itu kita tetap berkomitmen dalam hal ini masyarakat adat yang tinggal di pegunungan Meratus bersama pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah itu satu komitmen untuk menjaga lingkungan, tidak ada tambang dan sawit di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Masyarakat adat khususnya di Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang ada di sekitar pegunungan, baik di Kecamatan Hantakan, Kecamatan Batang Alai Timur dan Batang Alai Selatan, semua kita berkomitmen tentang menjaga kelestarian alam sebagai warisan leluhur. Nah, dari hal itu saya dulu pernah menjadi ketua aman di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sekarang di Provinsi Kalimantan Selatan, mendorong pada pemerintah daerah
Karena itu mandat dari para tetua di balai-balai adat yang ada tinggal di kampung-kampung untuk membuat salah satu peraturan daerah, yaitu tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat adat. Bagaimana caranya? Itu ada di dalam Permendagri 52 misalnya tentang tata cara pengakuan dan perlindungan masyarakat adat. Dulu saya pernah berkunjung dengan salah satu bepeda yang di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, itu Pak Enrekan. Di sana sudah diakui masyarakat adatnya. Nah, terus masyarakat adatnya bisa sejahtera karena kenapa? Bisa diberdayakan dan ada pemanfaatan lahan. Di situ bisa, kalau pemerintah daerah untuk memanfaatkan lahan, itu harus bekerja sama dengan masyarakat adat di dalam. Nah, harapan saya di Kabupaten Hulu Sungai Tengah itu bisa salah satu harapan daripada masyarakat adat yang ada di pegunungan itu. Tadi saya juga merasa miris dan mendengar cerita dari Pak Sekda, tutupan lahan kita sudah begitu menurun. Dan beliau bilang tidak harus aparat keamanan kita kemana. Kemarin para tetua di kampung di Hulu Sungai Tengah, katanya kalau perda masyarakat adat ini bisa disepakati masyarakat adat dengan pemerintah daerah. Kalau bagian hukum tidak bisa menangani penabangan hutan, kami akan lakukan hukum adat bersama para tetua dan kepala adat. Tapi sejauh ini masih belum ada. Mudah-mudahanlah harapan saya ini menjadi respon yang baik, dan saya sebagai perwakilan anak muda juga berkomitmen untuk menjaga kelestarian itu. Nah, terus saya apresiasi dengan pemerintah daerah juga sebetulnya sudah mengeluarkan SK panitia itu, tapi tidak tahu sekarang kenapa tidak jalan. Nah, harapan kita memang apa yang disampaikan oleh Pak Irfan atau apa tadi dari berani mikir itu tadi, itu adalah suatu kalau ada suatu regulasi yang bisa mengatur tentang masyarakat kita, juga tidak was-was masyarakat kita yang ada tinggal di pegunungan itu. Kalau biasanya mereka berladang dan sebagainya, kalau tidak dibuat suatu peraturan atau regulasi yang jelas buat masyarakat kita, juga goyang masyarakat kita yang ada di sekitar pegunungan itu. Dan saya berharap ini keterlibatan dari para akademisi ya, Pak Yunani dan Pak Habsyanur ini. Kemarin saya 3 bulan yang lalu ketemu dengan kawan-kawan di Unlam, dengan para profesor yang tadi disampaikan oleh Pak Yani, mendampingi Profesor Anal Winhaptising. Beliau berpesan, beliau tinggal 20 hari di Juhu, baru tadi berpesan, tolonglah bantu masyarakat adat dan masyarakat Kabupaten Hulu Sungai pada umumnya menjaga lingkungan dengan membuatkan suatu peraturan itu, karena kalau tidak ada regulasi yang jelas, banyak beberapa kabupaten kota di Kalimantan Selatan itu jadi hancur. Karena kenapa? Kepala adat bisa menjual, kepala desa bisa menjual, terus mereka punya hak, itu warisan saya dibilang. Ini juga akan menjadi rancu ke depan. Harapan saya ini ada suatu perhatian atau semacam pendekatan terhadap masyarakat kita yang tinggal di pegunungan oleh pemerintah daerah. Apa yang disampaikan oleh Pak Abdul Hadi, biasanya begitu bahasa masyarakat kita di daerah pegunungan. Dan update terakhir saya
sedang mendorong terhadap pengakuan dan perlindungan masyarakat adat di Provinsi Kalimantan Selatan, itu bentuk pengaturan. Tetapi kalau memang kewenangan adalah pemerintah daerah yang punya kewenangan untuk membuatkan itu. Saya berharap ini bisa direspon baik, dan harapan masyarakat adat di sekitar pegunungan itu yang skema disampaikan perhutanan sosial, yang paling cocok mereka harapan adalah hutan adat, karena hutan yang dikelola sudah secara turun-temurun, bukan hutan yang dibuat atau semacam setelah dibuat dan diberi penghargaan, tidak. Mereka malah lebih suka menjaga hutan yang sudah ada, memelihara hutan yang telah ada, dan tidak perlu diberi kasih hal-hal yang lain. Itu pun kalau lestari dan tetap aman, saya pikir juga teman-teman akademisi dan yang lain mahasiswa bisa penelitian ke Meratus. Itu juga bagian daripada harapan saya bisa mengungkit hal-hal apa yang menjadi keinginan masyarakat kita yang tinggal di Pegunungan Meratus. Harus ada semacam komitmen bersama apa yang menjadi keinginan masyarakat adat. Nah, kalau tidak ada perubahan, bulan ini akan segera disahkan Perda Masyarakat Adat di Provinsi Kalimantan Selatan. Dan yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, 2 bulan yang lalu sudah disahkan Perda Masyarakat Adat itu. Nah, itu yang menjadi keinginan daripada masyarakat adat dan tokoh-tokoh balai yang ada tinggal di Pegunungan Meratus. Yang paling awal itu adalah di Kota Baru. Nah, harapan saya di Hulu Sungai Tengah ini juga adalah bagian daripada tempat tinggal saya, dan saya berharap ini bisa menjadi perhatian serius oleh pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Kita akan bekerja sama, aman, siap bekerja sama dalam langkah apapun. Dan saya berharap dengan Pak Irfan ada semacam program dari Dinas Lingkungan Hidup untuk pemberdayaan masyarakat kita. Saya baru-baru saja kita di Kalimantan Selatan membangun kerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup di Tapin. Saat ini kita akan melakukan pemetaan di wilayah adat dan penulisan data sosial di sana untuk pemberdayaan masyarakat adat. Kerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf, saya menyadari sebagai manusia biasa tidak luput dari salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Maeh Maeh. Terima kasih, Bang. Saudara. Baik, terima kasih kepada Bang Robi Juhu ya Bang, selaku Ketua Aman Kalsel, serta sudah memberikan tanggapannya bagaimana sinergi dari Aman sendiri dan juga kepemudaan untuk bersama-sama dengan pemerintah untuk memajukan daerah pedesaan tadi ya, daerah adat, hutan adat segala macam tadi, untuk serta juga memberikan harapannya kepada pemerintah yang disampaikan langsung tadi, yang ditujukan juga kepada Dinas Lingkungan Hidup tadi ya Pak, untuk kerjasama bagaimana bisa mewujudkan regulasi yang baik bagi masyarakat di desa dan adat sendiri. Sebelumnya kita juga mengucapkan selamat datang kepada Bapak Haji Rahmadi sebagai Ketua DPRD ya Pak. Terima kasih sudah hadir pada kegiatan hari ini.